Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari Mina Mama Tambi Bue Aken Pahari Samandiai, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini Minggu tanggal 8 November 2020 akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu GKE DKI Jakarta ditayangkan di YouTube setiap hari Minggu pukul 9.30. Selain ibadah Minggu, GKE DKI Jakarta juga melakukan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 19 atau pukul 7 malam. Katekesasi CD yang beranggotakan 17 orang peserta yang dilaksanakan setiap hari Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Katekesasi pranikah akan dilaksanakan dengan diikuti oleh 3 pasangan calon pengantin. Semua dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan renungan dan doa malam setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan mengirimkan rekaman audio melalui WhatsApp Group atau personal chat. Adapun petugas ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Bapak Jadesmon Saragi M. Theo sebagai pembawa firman Tuhan, liturgos oleh Diakon Leni Nyunting. Pembacaan Alkitab dan Warta Jemaat oleh Penetua Hambit Maseh dan pianis oleh Ian Anjuanu. Undangan. Kami mengundang kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari Pahari Samandiai untuk bersama-sama mengikuti ibadah keluarga secara virtual di tempat Saudara Bapak Edward Teras Mahar atau Endot yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Link ibadah akan dibagikan sehari sebelum ibadah dilaksanakan melalui WhatsApp Group dan personal chat. Demikian Warta Jemaat Minggu hari ini. Agar Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta tetap menjadi berkat, jemaat dipersilahkan untuk mendukung dengan like, comment, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berhimpun untuk menyembah Tuhan Allah kita dan bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang sempurna. Mari memujinya dan dengan sukacita dan menaikkan rangkaian pengharapan kepadanya. Kita juga diajak untuk memaknai bagaimana menjadi teladan dalam tanggung jawab. Bagaimana kita dapat saling mengampuni. Biarlah kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji dari PKJ 35, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan, suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 460. Bait 1 dan 2, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil namamu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan,
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yang demikian bunyinya, Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Untuk merespon pembacaan Alkitab dan sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan
Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, nas yang menjadi dasar perenungan kita pada Minggu 22 sesudah Trinitas hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-30. Sebelum kita membaca teks ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, menyatakan syukur kami atas kemurahan Tuhan dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Saat ini kami menyediakan ruang dalam hati kami, agar senantiasa Engkau isi dengan kebenaran dan sabda-Mu yang menghidupkan kami. Ya Tuhan, pimpin pula hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, memberdayakan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus, Sang Juru Selamat, firman yang memberi kehidupan. Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30 di bawah judul Perumpamaan tentang Talenta. Begini bunyinya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi,
sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks yang menjadi bahan perenungan kita bersama-sama hari ini memang berbicara tentang talenta. Namun, dalam bacaan kita bukan dalam pengertian talenta yang sering kita kenal. Umumnya kita memahami talenta sebagai bakat atau karunia. Kali ini kita diajak belajar dari perumpamaan tentang talenta. Talenta dalam pengajaran Tuhan kita Yesus merupakan istilah untuk satuan berat barang atau jumlah uang yang sangat besar. Bahan ini kita jumpai pada bagian yang oleh sebagian orang dikenal sebagai khotbah di Bukit Zaitun, yang isinya adalah ajaran tentang akhir zaman. Seorang yang hendak mengadakan perjalanan jauh dan yang pasti akan sangat lama meninggalkan negerinya. Ia mempercayakan hamba-hambanya untuk berbisnis, berinvestasi dengan jumlah yang sudah ia tetapkan. Yang pertama diberi sejumlah 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan yang terakhir 1 talenta. Hamba yang pertama dan kedua berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak modal yang mereka terima. Akan tetapi hamba yang ketiga tidak. 1 talenta yang dipercayakan kepadanya dikuburnya di dalam tanah. Pada zaman dahulu memang demikianlah cara paling aman, paling mudah orang dapat menyimpan harta atau uangnya. Ketika sang tuan kembali, ia puas dengan apa yang dicapai oleh kedua hambanya yang pertama. Namun sebaliknya, hamba ketiga ia sebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Menurut sang tuan, seharusnya hamba itu memberikannya kepada bankir atau pengelola uang agar ia menerima uangnya beserta bunganya. Pernyataan itu seakan-akan membenarkan persepsi hamba itu tentang tuannya. Ia menyebut tuannya sebagai orang yang kejam, yang menuai di tempat yang ia tidak menabur dan memungut dari tempat ia tidak menanam. Itulah alasannya, lanjut hamba itu, kenapa ia menyembunyikan apa yang dipercayakan kepadanya. Ya, tindakannya didorong oleh rasa takut. Ia memilih cara yang paling aman, juga cara yang paling mudah untuk mengatasi ketakutannya itu. Sangkanya, jika ia gagal dalam berbisnis atau merugikan tuannya, ia akan mendapat perlakuan yang tidak pantas. Tuannya itu kejam, pikirnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemalasan hamba itu sangat mungkin berkaitan dengan ketakutannya. Tidak mustahil, orang seringkali tidak mau atau malas memulai sesuatu karena ia khawatir akan apa yang harus dihadapinya suatu saat nanti. Dengan kata lain, orang cenderung takut berhadapan dengan tanggung jawab. Perasaan yang serupa juga membuat banyak orang mengalihkan perhatian dari tuntutan kepada hal lain yang membuat mereka lebih nyaman. Barangkali kita pernah mendengar orang berujar, barangkali sambil berseloroh, kata mereka, jangan ngobrolin soal akhirat terus, karena itu mengerikan. Mentalitas yang setipe dengan itu mendorong kita untuk melupakan tanggung jawab atau membiarkan pesan seperti ini cukup dinikmati di hari Minggu saja. Bagi banyak di antara kita, yang paling utama adalah pekerjaan yang bagus, kedudukan, kesenangan, makanan, liburan, dan sebagainya. Dalam Injil Matius, tuntutan dan tanggung jawab Kristen ditempatkan sebagai dasar kehidupan orang beriman. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang talenta harus kita pahami dalam konteks pengajaran Tuhan Yesus mengenai penghakiman pada akhir zaman.
Jemaat Tuhan perdana, jemaat Tuhan mula-mula merupakan suatu umat yang sedang menanti-nantikan Tuhannya. Namun, pada saat Injil Matius ditulis, rupanya ada persoalan. Waktu silih berganti, tetapi keadaan dunia masih sama-sama saja. Tidak ada tanda-tanda akhir zaman itu akan tiba. Di tengah keletihan penantian inilah pesan Matius jelas, berjaga-jagalah. Di sisi lain, ia hendak menjelaskan bahwa Kristus yang terus menyertai jemaatnya tidak mungkin menurut iman Matius jika Tuhan meninggalkan mereka. Sebab namanya sendiri adalah Immanuel, yaitu Allah beserta umatnya. Dan ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita mengamati aspek lain melalui perumpamaan tentang talenta. Dan juga berjumpa dengan sedikit nuansa yang berbeda. Penghakiman terakhir menjadi motif utama di sini. Karena tidak seorang pun tahu waktu dan harinya, orang percaya seharusnya selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga. Bukan malah lalai dan mengabaikan tuntutan Tuhannya. Dalam Injil Matius, Sang Tuan yang mempercayakan miliknya kepada hamba-hambanya adalah gambaran dari Kristus. Dalam hal ini, ia memang harus pergi meninggalkan orang-orang percaya dan akan datang kembali di akhir zaman untuk mengadakan perhitungan. Benar, ia lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Namun Kristus juga adalah hakim yang keras. Ia yang akan mengadili setiap orang. Jika kita melihat dari perspektif ini, semakin jelas bahwa perumpamaan tentang talenta berbicara tentang kehidupan jemaat Tuhan, yaitu gereja dalam segala lintasan zaman. Perumpamaan ini berbicara tentang kita dan tanggung jawab kita selama kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Pertanyaan berikut pantas ditujukan kepada kita. Apakah kita menjalankan aktivitas kita seolah-olah Tuhan sungguh tidak ada? Semoga saja jawabannya tidak. Berbicara tentang tanggung jawab dan keberanian untuk menjalankannya, kita harus mengingat kisah Deborah dalam bacaan dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-7. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel setelah pemimpin mereka, Ehud, meninggal? Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya, Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin yang kuat, musuh mereka. Yang hendak kita soroti adalah keadaan bangsa pilihan Allah ini setelah pemimpinnya tidak bersama mereka. Harus kita akui, sebagai manusia kita cenderung ingin bebas dan bertindak semau kita. Situasi bangsa Israel yang tercatat dalam bacaan dari kitab Hakim-Hakim tadi merupakan gambaran kehidupan orang beriman. Kita cenderung lupa dan abai bahwa dengan atau tanpa pemimpin kita memiliki tanggung jawab. Akan tetapi, tanggung jawab menuntut keberanian, bahkan sikap kesatria. Deborah menantang Barak, anak Abinoam dari Naftali untuk maju memerangi Filistin. Dan apa jawaban Barak? Katanya, jika engkau, dalam hal ini Deborah, turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Saudara-saudara sekalian, tidaklah sulit membayangkan mental macam apa yang ada dalam diri seorang Barak, anak Abinoam. Orang seperti Barak mungkin berpikir bahwa apa yang harus ia capai adalah kemenangan dan kejayaan, keberhasilan. Inilah orang yang berfokus pada prestasi. Akan tetapi, ia tidak berani mengambil keputusan untuk maju dan berjuang. Pikirannya terpaku pada persoalan, sukseskah ia melawan pasukan Filistin? Dan apabila ia gagal, ia akan mendapat aib dan membawa sengsara bagi bangsanya. Ia tidak sama sekali melihat perjuangan itu sebagai langkah atau keputusan iman. Bahkan ia tidak menyadari sikapnya itu pun membuat dia harus menerima konsekuensi lain. Kehormatan dalam peperangan tidak akan diterima oleh dia
melainkan oleh seorang perempuan, oleh Deborah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita coba cermati fenomen berikut. Orang yang takut sebenarnya adalah orang yang egois. Biasanya seseorang bukan hanya tidak menyadari tanggung jawabnya, tetapi melemparkannya kepada orang lain. Saya mengenal seorang sahabat. Dalam banyak hal yang saya ketahui, ia tidak menonjol. Namun, dalam kekurangan dan kelemahannya, suatu kali ia mendapat tugas dan tanggung jawab untuk memimpin satu kelompok yang terdiri atas begitu banyak karakter, begitu banyak persoalan. Dan jujur saya mengakui, sampai berakhir masa tugasnya itu, ia telah melaksanakan tugasnya dengan amat baik. Satu hal yang dapat saya lihat adalah keberaniannya untuk mengambil sikap dan memulai sendiri hal yang menjadi prinsip hidup yang baik. Prinsip hidup yang baik itu ialah bahwa ia tidak melakukan semuanya karena ingin membuktikan kemampuannya, tetapi karena tanggung jawab dan demi kebaikan orang lain. Saya pun belajar mengenai tanggung jawab dari pengalaman teman ini. Tanggung jawab berarti melayani dan berkorban. Pikirkan begitu banyak orang yang menerima tanggung jawab, namun bertindak seolah-olah kepentingannya sendiri yang paling utama, yang paling penting. Perumpamaan tentang talenta mengandung pesan tentang keberanian bersikap dan mengambil resiko. Kita diberi arah untuk membuat keputusan yang berani, sebab jujur saja tidaklah gampang untuk hidup benar sebagai garam dan sebagai terang di tengah kekacauan dan kesemrawutan dunia. Dunia menawarkan kesenangan, kekayaan, kedudukan, nama baik, dan segala bentuk kenyamanan lainnya. Tawaran-tawaran ini terus terang saja menarik dan jauh lebih mudah, jauh lebih aman untuk membiarkan diri kita terseret dan menjadi serupa dengan wajah dunia. Kristus justru menuntut kita untuk berubah dan bertindak, untuk berjaga-jaga. Dan janganlah kita abai terhadap tuntutannya, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya, mengampuni orang yang bersalah, mengasihi musuh-musuh, menjadi teladan bagi sesama, memperhatikan mereka yang berkesusahan, mengunjungi mereka yang terpenjara dan sakit, menyediakan tempat atau ruang bagi siapapun juga, bahkan bagi yang tidak kita kenal sekalipun. Dan tentu saja masih banyak tuntutan lainnya. Saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan, setiap orang di antara kita menerima karunia dari Tuhan dalam bidang masing-masing. Semuanya harus dipergunakan dengan bijaksana dan kesadaran akan tanggung jawab. Mari kita akui juga, salah satu bentuk ketakutan kita adalah bahwa kita sering kali dibayang-bayangi kecemasan kalau karunia yang ada pada kita ternyata tidak lebih besar, tidak lebih berbobot dibandingkan karunia orang lain. Persaingan muncul dalam berbagai bentuknya. Bayangkan betapa banyak orang ragu untuk memulai karena mereka tidak memiliki cukup karunia atau kelayakan untuk berkarya dan turut membangun persekutuan. Sebagaimana halnya kedua hamba yang setia, sama-sama mendapat pujian dari Tuhan mereka. Tidak peduli berapa yang telah mereka terima dan hasilkan. Demikian juga kita tidak perlu khawatir untuk bertumbuh dengan karunia atau kapasitas yang ada. Pertanyaan untuk kita jawab bersama. Apakah kita mau menghindari semua tuntutan itu dan menguburkannya di dalam tanah, menyembunyikannya dalam ketakutan kita, sampai tiba waktunya kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu untuk menyampaikan syukur kami atas kemurahan dan kesempatan untuk menghayati, merenungkan firman-Mu. Kami belajar tentang arti tanggung jawab. Kami belajar dari kesaksian kitab suci
bahwa kami diberikan tanggung jawab untuk berkarya di tengah-tengah dunia. Pimpin kami ya Tuhan, untuk menghayatinya, untuk mengamalkannya dalam kehidupan kami, dalam bidang-bidang kami masing-masing. Ya Tuhan, kami membiarkan diri kami hanya dipandu, dituntun oleh semangat-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami berserah. Kami saat ini hendak menyampaikan syafaat kami bagi gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, sebagai salah satu gereja di antara gereja-gereja yang ada di Indonesia. Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin gereja kami di tingkat sinode, pendeta-pendeta yang melayani di jemaat, dan pelayan-pelayan Tuhan yang berkarya dalam kapasitas dan karunia mereka masing-masing. Engkau tuntun mereka, Engkau pimpin mereka. Terkhususnya kami berdoa untuk kaum muda kami, pemuda-pemudi gereja Kalimantan Evangelis. Engkau yang memimpin mereka untuk tetap menyadari potensi karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Berikan mereka semangat, berikan mereka keteguhan hati dan keberanian untuk memulai, untuk mengabdi, untuk melayani, untuk meneladani Kristus dalam hidup mereka pada masa muda mereka. Ya Tuhan, hadirlah dalam hidup mereka di tengah pergumulan-pergumulan mereka, pergumulan-pergumulan kami, warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, terkhususnya Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Ya Tuhan, Engkau tahu berbagai-bagai pergumulan yang kami hadapi sebagai sebuah persekutuan kecil di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami hanya memohon pertolongan-Mu agar persekutuan kecil ini tetap memiliki tanggung jawab dan melakukan tanggung jawab itu dengan penuh kesadaran akan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami ingin menyediakan ruang dalam hidup kami Tuhan, agar senantiasa Engkau pakai, Engkau isi untuk kemajuan, kebenaran firman-Mu dan kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan para pemimpin jemaat kami, khususnya Pak Pendeta Edi Liverda, Ibu Ina Sisandi, Ibu Pendeta Pastria Ekatara, dan rekan-rekan para majelis, para penetua dan diaken yang melayani dalam jemaat kami. Engkau pimpin hidup mereka, Engkau ajar mereka, Engkau berikan mereka kehidupan yang dapat mereka hayati sebagai kesaksian bagi dunia, bagi masyarakat, bagi kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup mereka, pergumulan-pergumulan mereka, kerja keras mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa negara kami yang masih harus bergumul dalam banyak hal, entah itu pembangunan, infrastruktur, kebijakan, dan lain-lain. Ya Tuhan, Engkau pimpin presiden kami, wakil presiden kami, dalam setiap kebijaksanaan mereka. Engkau ya Tuhan yang ambil bagian, Engkau yang pegang kendali, agar setiap kebijakan mereka adalah kebijakan yang bersumber dari takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat-tingkat yang paling atas maupun yang paling bawah. Engkau tolong mereka untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan damai sejahtera di tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami membutuhkan belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu saja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sesepuh-sesepuh kami, khususnya di Gereja Kalimantan Evangelis, Gereja Jemaat GKI Jakarta juga. Engkau yang menuntun, menjaga, memelihara mereka. Kiranya di masa tua mereka tetap merasakan karunia dan berkat Tuhan, mengecap kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup mereka. Kau pimpin hidup mereka untuk tetap menjadi kesaksian tentang kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, yang tua maupun yang muda, dalam setiap pergumulan masalah mereka, baik itu yang sedang menderita karena sakit penyakit, pergumulan, tekanan, dan juga yang sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat,
melakukan penelitian, melakukan studi, para mahasiswa-mahasiswi yang ingin mencapai cita-citanya dengan pertolongan Tuhan, ya Tuhan, kami ingin bawa pergumulan mereka dalam doa ini. Kiranya Engkau yang menyertai, menolong mereka untuk dapat selalu mengemban tanggung jawab ini dengan sukacita, keceriaan, dan hikmat yang bersumber dari Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, segala harapan kami bagi jemaat kami, bagi gereja kami. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami yang sesungguhnya. Bibir mulut kami tidak mampu untuk mengucapkannya, mengungkapkannya semuanya Tuhan. Engkau yang menyempurnakannya. Ya Tuhan, kami akhiri doa ini, syafaat kami, permohonan kami dengan doa yang pernah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Bagi jemaat gereja Kalimantan Evangelis dapat menyerahkan persembahannya ke gereja masing-masing, dan jemaat GKI DKI Jakarta yang punya kerinduan dan ingin mendukung pelayanan jemaat GKI DKI Jakarta dapat mentransfer ke rekening jemaat GKI DKI Jakarta. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan kami dan mencukupkan segala keperluan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk berbagi dan berkorban. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini untuk keperluan dan perluasan kerajaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya. Dalam nama Yesus, amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari NKB 126 ayat 1 dan 3. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan imam rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait 1 dan 3, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Jemaat GKI DKI Jakarta. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Salam sehat, salam kemanusiaan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.